Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Dan seperti biasa kita awali jumpa kita di malam yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bermohon bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tenun lelah sampai dengan malam Jumat ini, dan semoga seluruhnya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa khusus untuk saudara-saudari kita yang belum berislam sampai dengan malam hari ini. Semoga Allah tanamkan kekuatan dalam jiwa saudara-saudari kita untuk bisa berkomitmen berislam, bersyahadat sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah mengangkat setiap musibah, khususnya berbagai penyakit yang mungkin diderita terkait dengan wabah virus COVID-19. Dan untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mudahkan setiap bahasan yang akan kita kaji, yang dengan itu memberikan pemahaman luas dan diberikan bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami, insya Allah. Teman-teman sekalian, di pertemuan ini kita akan coba lanjutkan kembali pembahasan tentang pendalaman makna ayat-ayat Al-Quran dan juga terkait dengan penjelasan Rasulullah SAW dalam keterangan hadis dan sunnah-sunnah beliau. Kita telah sampai di pertemuan lalu pada surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga telah kita tuntaskan, dan kini insya Allah kita akan masuki ayat yang keempat di surah Al-Baqarah. Sebelum kita bacakan ayatnya dan kita sambungkan dari pembahasan yang pertemuan lalu, saya coba mengingatkan dulu bahwa pembuka surah Al-Baqarah memberikan gambaran kepada kita tentang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa, yang khusus diberikan pada golongan orang-orang yang bertakwa. Di antara keistimewaan itu, Allah akan berikan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan hudan. Orang-orang takwa disebut dengan muttaqin. Maka di ayat kedua Allah khususkan pedoman kehidupan ini untuk memberikan anugerah spesial pada orang-orang takwa dengan kalimat hudalil muttaqin. Ketika orang-orang takwa memeroleh seluruh pedoman kehidupan ini dan dijalankan dalam hidupnya, maka Allah akan anugerahkan di antara bentuk hudan ini kemudahan dalam setiap aktivitas yang dijalani. Karena itulah Allah berikan jaminan pada orang yang bahkan baru mencoba meningkatkan takwa, memberikan jalan kemudahan dari persoalan yang tengah dilalui. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ke-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mencoba meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, kemudahan, solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Bahkan rizki akan dihadirkan, didatangkan oleh Allah dari sisi yang tidak dia duga. Pun demikian, orang yang mendapatkan pedoman, petunjuk kehidupan dari Allah dengan mencoba meningkatkan takwanya sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa, akan diberikan kebahagiaan dalam setiap titian kehidupannya, entah sebagai pribadi, entah peran di kehidupan dalam rumah tangga, apakah anak, apakah suami, istri, ayah, ibu, sampai kakek ke nenek. Di Quran surah Al-Baqarah di akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Pun demikian, orang-orang bertakwa akan mendapat penambahan pengetahuan. Di akhir ayat 282 di surah Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka dengan itu Allah akan mengajarkan kepadamu tambahan pengetahuan dan kemuliaan-kemuliaan lainnya yang telah kita uraikan detailnya. Kemudian
Jika Anda bertanya, seperti apa kita bisa mendapatkan itu semua? Dengan cara apa kami bisa mendapat bimbingan supaya menjadi insan yang bertakwa? Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, instrumennya setidaknya diawali dengan 3 bagian utama. Satu adalah amalan hati yang kemudian digambarkan dengan keimanan, yakin tanpa ragu terhadap semua hal terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin dengan Allah, yakin dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun belum tampak dalam pandangan kita. Kemudian yang kedua, keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk amalan fisik seperti telah kita uraikan, wa yuqimunas shalah. Kemudian yang ketiga, juga mengupgrade kualitas takwa kita dengan menggunakan amalan harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita telah uraikan ketiganya secara lengkap sampai pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuki instrumen yang keempat yang menjelaskan kepada kita bagaimana caranya menguatkan iman tadi, menunaikan sholat dengan benar, dan belajar dari orang-orang dulu yang telah menunaikan sholat, kemudian mendapatkan anugerah dari Allah karena peningkatan takwanya tadi. Ini yang paling menarik. Jadi Allah itu memberikan pembuka di awal, ini kamu tingkatkan sholat, ya. Lantas nanti rinciannya akan diberikan detail. Nih orang dulu pun sholat, ya. Ketika mereka kerjakan sholat seperti ini hasilnya. Ada yang mendapatkan rizki berupa keturunan misalnya, meminta dalam sholat. Ada yang masalahnya dituntaskan ketika dia sholat. Ada yang diberikan kemudahan lewat jalur sholat. Nanti Allah akan rinci dalam uraian-uraian ayat-ayatnya bagaimana perintah itu disampaikan, kemudian diberikan contohnya dan memberikan kepada kita jalannya untuk mengikuti itu melalui ketentuan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian dengan amalan infak, ya, rinciannya seperti apa, gambarannya bagaimana, seperti apa ditemukannya. Jadi di ayat yang keempat ini akan diuraikan kepada kita instrumen takwa yang keempat sekaligus menjelaskan rincian secara umum dari turunan 3 instrumen yang pertama, baik itu amalan hati, amalan fisik, pun demikian dengan amalan harta. Kita baca kemudian ayat yang keempat. Karena ini hukumnya akan diikutkan pada instrumen yang sebelumnya sebagai bagian dari ciri takwa, maka Allah buka ayat yang keempat ini dengan menggunakan huruf waw. Wawnya ataf. Ataf itu adalah satu alat dalam kaidah gramatikal bahasa Arab yang berfungsi untuk mengikutkan hukum pada hukum sebelumnya, yang berfungsi mengikutkan satu keterangan yang akan disampaikan diikutkan pada keterangan sebelumnya. Jadi kalau ayat yang ketiga menerangkan tentang instrumen takwa, ya, ketersambungan dengan Al-Baqarah yang keduanya, hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa lagi? Wa, pakai wa untuk mengikutkan, dan yang berikut ini. Ya, siapa yang berikut itu kita bacakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, kita coba tuliskan. Bismillah. Baik, sambil kita bergerak, kita mantapkan hati, niatkan ikhlas supaya Allah memudahkan apa yang kita pelajari, insyaallah. Saya coba tuliskan dulu ya. Di sini ada instrumen, ya, takwa. Pertama ada amalan hati, kan? Amalan hati wujudnya adalah iman, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh ketentuan yang Allah tetapkan sekalipun belum tampak dalam pandangan kita, belum terjangkau oleh hati kita. Jadi ingat ya, ingat rumusnya. Kalaupun belum terjangkau oleh akal, oleh nalar, iman dulu, ya. Jadi bukan dipaksa iman mengikuti akal, bukan. Akal tundukkan oleh iman, karena memang iman ini statusnya lebih tinggi dibandingkan dengan akal, ya. Awas, ya, iman itu punya sisi yang luas, tiada batas. Akal karena termasuk komponen fisik tubuh kita, itu dia punya keterbatasan, seperti sifat manusia yang punya batas. Contoh, ya, akal itu kan bagian dari
wujud fisik, instrumen fisik, seperti halnya telinga, seperti halnya mata. Baik, bukankah mata kita saat memandang punya batasan? Yang dekat terlihat besar, semakin menjauh semakin kecil, semakin jauh lagi semakin tak kelihatan, ditutup tak nampak sama sekali. Ya, Adi Hidayat tertutup oleh papan tulis, maka tidak akan nampak dalam pandangan, kan? Baik, sosoknya pun demikian. Telinga kita jika terdengar bunyinya, ya, terpantul ke telinga kita, terdengar dekat dengan kita, kencang. Semakin jauh, semakin kecil suaranya. Semakin jauh lagi, semakin tak terdengar, punya batasan. Jadi kalau mata saja punya batasan, telinga pendengaran punya batasan, lantas kenapa pikiran kita nggak pingin punya batas? Jelas ya? Jadi kalau misalnya, mohon maaf, mata harus ada batasan, telinga punya batasan, kenapa akal kita tidak ingin punya batas? Jelas? Jadi ketika akal tak mampu menjangkau sesuatu, jelas bukan karena nggak logis, karena keterbatasan. Saking logisnya, belum sampai kepada akal kita. Karena itu tundukkan dulu akal, ikutkan kepada iman, nanti dengan iman akan dibimbing akal untuk memahami apa yang belum terlogikakan itu. Apa yang belum terpahami oleh pikiran itu. Jelas ya? Baik, begitu caranya. Saya ilustrasikan seperti ini. Ada sinar mentari kan. Siang itu kan terik sekali, panas gitu. Nah, sinarnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan langsung kan oleh mata. Ya ingat, yang kita lihat itu benda karena pantulan sinar. Sinarnya nggak kelihatan. Ya, apakah dengan tidak kelihatan itu sinarnya tidak ada? Tidak. Saking jelasnya sinar, tak nampak dalam mata. Kita membutuhkan pantulan untuk mengetahui adanya sinar. Ya, tapi kan kita yakin. Nah, itulah iman. Jadi kadang-kadang sesuatu yang belum tampak logis bukan berarti tidak logis. Jelas ya? Tapi boleh jadi keterbatasan akal itu yang menuntut kita mengimani dulu, baru akal ikut. Paham? Yuk, teruskan. 2. Untuk melatih amalan hati ini dalam wujud peningkatan iman kepada Allah dan segala ketentuannya, nanti ada amalan yang sifatnya fisikal, amalan fisik. Wujudnya salat, ya. Wa yuqimunas salat. Karena itu salat menjadi ukuran keimanan seseorang. Semakin semangat salatnya, semakin menunjukkan imannya kuat. Jelas? Maaf, semakin tidak semangat salat, malas salatnya, semakin menunjukkan imannya lemah. Ini penting. Jadi kalau ingin mengukur parameter iman, lihat salah satunya di amalan fisik. Itu standar sekali. Karena itu keadaan kita dalam menunaikan sholat akan sangat terkait dengan kekuatan iman yang dampaknya pada keadaan hati. Ya, hati ini kan sumber dorongan pada sifat-sifat baik buruk ataupun baik. Dorongan pada kebaikan disebut takwa, dorongan keburukan disebut fujur namanya. Jelas? Ya, sumber utamanya nafsu, dorongannya disebut fujur. Karena itu di Quran surah ke-12 ayat ke-53 Allah menyebutkan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Sungguh nafsu itu la'ammarah, memerintahkan bisu, kepada keburukan. Saat nafsu ya dari hati yang bagian buruk ini memerintahkan kepada yang buruk, ya, ammarah bisu, maka rambatannya disebut fujur. Jadi kalau mengalir ke mata, itu rambatannya disebut fujur, ya. Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujur, ya, fujur hawa takwaha. Jadi rambatannya disebut dengan fujur. Begitu masuk ke mata melotot, nah itu su namanya. Ya, masuk ke lisan, lisan meracau, itu su namanya. Masuk ke tangan, tangan tanpa kontrol memukul, su namanya. Jamaknya sayyiat. Ya, kalau kita ingin bertobat, tarik lagi, kembalikan. Ya, taba. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Jamaknya disebut dengan sayyiat. Nah, sebaliknya, dorongan pada kebaikan itu jiwa takwa. Jadi kalau nafsu mengarahkan kepada lawan yang negatif, tidak baik, takwa mengarahkan pada yang positif. Di sini ada jujur, di sini ada dusta. Sekalipun orang berkata tidak ada dusta di antara kita, tetap potensi dustanya akan ada. Jelas? Di sini misalnya ada tawadhu, di sini ada sombong. Ini saling memengaruhi. Nah, ini karena ada dalam hati,
ini harus dilatih. Bagaimana yang positif takwa menundukkan yang negatif, yang fujur. Sehingga nanti berubah fungsi. Yang fujur ini alih-alih mengajak kepada keburukan menjadi katalis supaya yang baiknya muncul. Jadi memahaminya, Allah tidak menciptakan sifat buruk ini, misalnya bohong, bukan menjadikan kita supaya jadi pembohong, bukan. Nanti fungsinya akan berlatih supaya melatih yang jujur ini muncul. Ya, sombong diciptakan untuk melatih yang rendah hatinya muncul. Jadi otomatis begitu kita takwanya cepat naik, maka semua yang buruk-buruk yang terlihat itu akan menjadi katalis supaya yang baiknya terus naik. Ya, melihat satu keburukan, oh berarti saya nggak boleh begini. Nah itu yang terbaca jiwa takwanya unggul. Bagaimana melatih amalan ya supaya keadaan yang di hati ini cepat naik, yang positifnya, yang negatifnya turun. Salah satunya dengan sholat. Ini amalan utamanya, amalan fisik. Jadi perhatikan kaitannya. Dengan menunaikan amalan fisik, ini menunjukkan bahwa parameter iman itu diukur. Semakin semangat, semakin kuat. Semakin menurun, semakin lemah. Kalau ini kuat, maka dampaknya kepada keadaan hati akan bersih. Karena bersih ini, maka yang terdorong nilai kebaikannya. Itu yang disebutkan isyaratnya di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baca, pelajari, pahami apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad SAW ya dari ketentuan-ketentuan dalam kitab Allah. Setelah paham, wa aqimis shalah, tunaikan amalan salat. Jadi pelajari dulu bacaan salat, pelajari gerakan salat, pelajari hikmahnya sehingga Anda khusyuk menunaikannya. Kalau sudah bisa demikian, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh jika Anda menunaikan salat dengan benar, salat itu akan mencegah dari potensi perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar diwakili oleh nafsu. Nafsu tadi ada dari bagian salah satu hati yang pancarannya disebut dengan fujur. Jadi kalau sholat kita bagus, ini potensi nafsunya diarahkan kepada yang baik-baik, fahsya dan mungkarnya kemudian bisa ditekan. Jelas korelasinya? Paham sekarang ya? Baik. Kemudian selanjutnya ada amalan yang ketiga sebagai bagian dari instrumen takwa, yaitu amalan harta untuk mengupgrade ya keadaan takwa kita supaya bisa meningkat dengan level yang lebih tinggi. Ini contohnya infak, dan ini telah tuntas kemudian kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Semakin Anda bisa mengeluarkan bagian dari harta, ini menunjukkan bukan sekedar iman kuat dalam batasan fisikal, tapi Anda telah masuk level yang istimewa, yang bahkan mau berusaha untuk menunjukkan peningkatan takwa dengan cara yang tidak biasa. Orang sholat itu biasa karena semua orang bisa menunaikannya. Karena menunaikan ibadah fisik yang penting punya bekal fisik. Awas, ukurannya bukan terlihat sempurna ada organ, tidak. Begitu Anda bisa menunaikan, tak bisa berdiri, Anda duduk. Tak bisa duduk, Anda berbaring. Ya, seperti pernah saya jelaskan. Anda bisa sholat, maka sempurna nilainya jika memenuhi rukun dan syaratnya. Tapi harta tidak demikian. Tidak semua orang bisa beribadah dengan hartanya. Ini butuh perjuangan dulu, butuh ikhtiar dulu. Karena itu di pertemuan lalu saya sampaikan apresiasi yang diberikan oleh Allah, baik berupa bonus dunia ataupun pahala akhirat, itu sifatnya berlipat, bahkan minimal standar sampai 700 kali lipat dibandingkan sekedar ibadah fisik yang dalam tanda petik terlihat seperti sedikit 10 kali dari apa yang dikerjakan. 10 kali, itu pun nilainya sudah banyak, apalagi meningkat kepada amalan harta. Kemudian, nah ini yang kita bahas. Yang keempat, ini yang paling menarik sekaligus unik. Disebut menarik karena ini menjadi instrumen takwa yang keempat, yang levelnya lebih tinggi dibandingkan 1, 2, dan 3. Dan saat yang bersamaan, jika Anda bisa mendalami bagian yang keempat ini, sekaligus di situ ada penjelasan bagaimana memaksimalkan amalan 1, amalan 2, plus amalan 3. Ini yang paling luar biasa. Ya, karena itu levelnya ditempatkan lebih daripada 1, yang 2 dan 3. Kenapa? Karena amalan yang keempat ini, yang pertama, teman-teman sekalian, fokus baik-baik, ini bisa memberikan jalan keterangan detil dari amalan 1, 2, dan 3. Kalau mau meningkatkan iman, bagaimana caranya? Di 4 dijelaskan. Kalau mau menunaikan sholat dengan benar, plus contoh orang-orang dulu, bagaimana caranya? Di 4 didetilkan. Pun demikian bagaimana kalau saya ingin bukan sekedar infak, cara mendapat infaknya, cara berikhtiarnya,
cara kemudian mempercepatnya, cara mengeluarkannya ada di yang keempat. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan amalan yang keempat secara otomatis, kalau benar mengamalkan yang keempat ini, 1, 2, 3, semua akan ikut secara otomatis jika diikhtiarkan seluruhnya. Apa amalan yang keempat? Instrumennya, diikutkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, saya hapus dulu. Walladzina, bismillah. Walladzina yu'minuna, nah ini bima unzila ilaik, unzila ilaik, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Saya cukupkan sampai di sini dulu untuk bisa mempermudah pembahasan. Kemudian kita teruskan kepada bagian ayat yang lainnya, ya, sebagai ketersambungannya. Perhatikan pelan-pelan. Instrumen yang keempat, bagian pertama untuk memudahkan bahasan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan termasuk instrumen takwa. Ingat ya cara menerangkannya. Dan termasuk instrumen takwa, wawunya wawu ataf, harfu atfin, ya, huruf wawu ataf, ya, mabniun alal fathah la mahalla lahu minal i'rab, mabni alamatnya tetap dalam keadaan fathah, ya, kemudian tidak punya tempat dalam perubahan, ya, maksudnya la mahalla lahu minal i'rab, dia tidak bisa berubah, tidak bisa tidak bisa tetap ya, sampai kiamat kurang 2 hari, kurang sehari, sampai kiamat, sampai pulang kita kepada Allah tetap ya, harakatnya tetap fathah, tidak akan berubah jadi nggak akan berubah jadi ya, tetap jelas ya. Baik, dan mengikutkan hukum informasi yang akan disampaikan pada sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya membahas tentang instrumen takwa, maka ini pun bagian dari instrumen takwa, cuma levelnya paling tinggi karena di atas 1, 2, 3, jelas ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan termasuk bagian dari instrumen takwa alladzina, ya, Allah buka kepada semua kalangan orang-orang yang, ingat, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, ya, mabni alal fathah, terbuka untuk semua kalangan, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tak peduli status sosial. Artinya golongan keempat ini pun Allah buka tanpa batasan. Seakan Allah ingin menyampaikan, hey, jangan pernah Anda menilai untuk menjadi orang takwa itu mesti mengangkat status sosial keduniaan dulu. Tidak. Anda mau pejabat, diplomat, birokrat, rakyat, ustadz, kiai, apapun status sosial yang melekat dalam kehidupan Anda, ini tidak ada batas untuk mendapat peluang peningkatan sebagai hamba yang bertakwa. Jadi kalau Anda ingin menjadi takwa, silahkan Allah buka jalannya. Anda rakyat mengerjakan ini, dapat. Anda pejabat tidak mengerjakan ini, nggak akan dapat. Anda ustadz tidak melihat, tidak mengerjakan ini, nggak akan dapat. Anda murid biasa menyimak, berusaha semaksimal mungkin, boleh jadi Anda yang dapat. Jelas, ya. Jadi sekali lagi ini anugerah Allah diberikan kepada semua kalangan untuk menjadi level yang keempat ini. Kata Allah, saya buka semuanya. Dan orang-orang yang yu'minuna, yakin tanpa ragu. Baik, saya turunkan ke sini. 1, yakin tanpa ragu. Diterjemahkan dalam bahasa langsung, ya, yu'minuna dari akar kata iman, seperti ayat yang ketiga yang telah kita uraikan. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang yakin tanpa ragu, itu beriman, bima, terhadap semua, ya, terhadap semua. Awas, maknya di sini menunjuk kepada keseluruhan tanpa kecuali. Jadi kalau saya katakan begini, maaf ya, ma fi hadhil qa'ah li, semua benda yang ada di ruangan ini itu punya saya. Maka tanpa sisa, apapun itu, ya, mau kamera, mau spidol, mau papan tulis, mau apapun, sepanjang ada di ruangan ini itu punya saya. Kalau Anda katakan ma fil qa'ah li, semua yang ada di ruangan ini itu punya saya, sepanjang menggunakan huruf ma, berarti tanpa kecuali, semua, tanpa batas. Jelas? Baik.
yakin tanpa ragu, beriman bima terhadap semua tanpa kecuali unzila ilaika yang telah diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi level yang keempat, itu level takwa yang paling tinggi adalah yakin tanpa ragu terhadap seluruh apapun segala yang Allah turunkan, Allah anugerahkan, ya, yang telah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fokus baik-baik. Bagian keempat, level paling tinggi, melewati batas-batas amalan hati, amalan fisik, amalan harta. Apa itu? Yakin tanpa ragu, iman terhadap semua yang diturunkan, yang diberikan, yang dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita setidaknya punya 3 persoalan bahasan dari bagian ayat ini saja. Bahasan pertama, apa yang dimaksud dengan segala yang Allah turunkan ini? Nih, dari ma unzila ilai. 1, apa saja atau apakah, kan, yang dimaksud dengan segala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat. Kedua, fokus baik-baik. Ketika menggunakan kalimat iman, yakin tanpa ragu, apa yang dimaksud dengan yakin tanpa ragu ini? Apa yang dimaksud dengan kalimat yu'minun, yakin tanpa ragu? Apakah hanya sekedar yakin saja? Ya, saya yakin, kan? Apakah sebatas sampai di situ atau ada makna yang lainnya? Kemudian yang ketiga, ya, ini yang paling penting. Apa atau sikap apa yang harus tampak dalam meyakini segala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita mengetahui apa yang diturunkan kepada Rasulullah, bentuknya bagaimana, seperti apa saja, kemudian kita paham, oh ini cara mengimaninya, ini cara meyakininya, lantas setelah itu sikap apa yang perlu hadir dalam diri kita terkait dengan semua yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau sudah paham, izin saya hapus dulu bagian yang ini, sehingga ini bisa kita naikkan pembahasannya menjadi poin-poin yang terukur dan mudah untuk kita uraikan. Dengan izin Allah kita pahami dan kita amalkan. Sepakat? Ya, tinggal sepakat saja kan ya. Bismillah. Kan saya yang tulis, saya yang terangkan, saya yang hapus ya. Anda tinggal duduk, lihat, simak, dengarkan. Ya, Masya Allah, sepakat masuk surga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah. Taib, saya perjelas lagi instrumen takwa yang keempat. Baik, 1. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama tadi, apa saja yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalimatnya menggunakan semua, segala, tanpa kecuali. Baik, 1, apa yang kita ingat? Ya, benar. Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu yang Allah turunkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selain itu apa? Baik, 2, sunnah atau hadis, ya. Sunnah atau hadis. Dalilnya masih ingat di surah An-Najm?
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi mengucapkan sesuatu berasal dari keinginan beliau, tapi semua yang disampaikan dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tiba azan maghrib. Bagaimana cara memahami keduanya atau ada yang lainnya? Baik, kita akan nanti lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Ya, sudah tiba adzan isya maghrib yang tadi. Baik ya, teman-teman yang bergabung baru bersama kita saat ini, kita jeda sebentar, ya, mendengarkan suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian tunaikan sholat isya. Setelah itu kita lanjutkan kembali bahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.